Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai otomatisasi tata kelola kepegawaian. Untuk pagi hari ini, KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai pemberhentian pegawai. Nah, pemberhentian pegawai. Yang dimaksud dengan pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Nah, di sini pemberhentian pegawai baik yang untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak perusahaan. Nah, pengaruh pemberhentian kerja ini terhadap perusahaan cukup besar pengaruhnya, terutama dalam masalah dana. Karena perusahaan harus membayar pensiun atau pesangon atau tunjangan-tunjangan lainnya kepada karyawan yang diberhentikan. Jadi di sini pemberhentian kerja itu bukan dalam konotasi PHK saja, tetapi dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah, pemberhentian pegawai dibedakan menjadi dua, yaitu pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dan pemberhentian dari jabatan negeri. Nah, pemberhentian pegawai dalam hal ini adalah pemberhentian yang berkaitan dengan PNS sebagai aparatur negara. Nah, pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil berarti dia sudah diberhentikan atau keluar dari status dia sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan yang kedua, pemberhentian dari jabatan negeri. Nah, pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi, tetapi masih berstatus sebagai PNS. Nah, di sini pemberhentian sementara dari jabatan negeri dengan ketentuan PNS yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, dia akan dikenakan pemberhentian sementara. Yang kedua, pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNS pusat yang menduduki jabatan struktural eselon 1, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain yang pengangkatannya menjadi wewenang presiden ditetapkan oleh presiden, kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon 1 di lingkungan pemerintahan. Nah, sekarang faktor-faktor pemberhentian pegawai. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang PNS itu diberhentikan. Yang pertama, pemberhentian disebabkan tindak pidana. Nah, di sini pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri karena 1. Melanggar sumpah atau janji pegawai, sumpah atau janji jabatan, atau dia melakukan pelanggaran disiplin berat. Yang kedua, pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana lebih berat. Nah, pemberhentian sebagaimana tersebut di atas atau pemberhentian karena tindak pidana dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, faktor yang kedua adalah pemberhentian disebabkan tidak cakap jasmani atau rohani. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dinyatakan sebagai berikut. 1. Dia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya. 2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. 3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. Faktor yang ketiga, pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Nah, pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya. Mulai bulan ketiga, pegawai meninggalkan tugas secara tidak sah. Nah, pegawai negeri sipil yang selama 6 bulan atau lebih terus-menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. 4. Pemberhentian atas kehendak sendiri. Permintaan sendiri untuk berhenti bekerja maka akan diberhentikan dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai tersebut karena alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu. Pegawai yang meminta berhenti atas kehendak sendiri diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Namun, permintaan tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti seorang pegawai dapat ditolak apabila yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalani wajib militer dan sebagainya, yang serupa dengan itu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Faktor yang kelima, pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Perubahan satuan-satuan perusahaan ada kalanya mengakibatkan kelebihan pegawai. Apabila hal itu terjadi, maka pegawai yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi negara lainnya. Instansi yang karena disederhanakan organisasinya kemudian menyusun daftar pegawai dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Kemudian Badan Kepegawaian Negara akan mengatur penyaluran kelebihan pegawai tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan instansi yang membutuhkan. Nah, apabila kelebihan pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi ini tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain, maka pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Yang keenam, pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun. Nah, batas usia seorang pegawai adalah 56 tahun. Namun, bagi pegawai yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai usia tertentu. Pegawai yang telah mencapai batas usia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, pemberhentian disebabkan hal-hal lain. Pegawai yang tidak melaporkan kembali pada perusahaan setelah habis menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka bisa diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Nah, karena dia cuti, setelah cuti tidak melaporkan, maka dia bisa diberhentikan karena faktor tersebut. Yang kedelapan, pemberhentian disebabkan meninggal dunia. Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Begitu pula dengan pegawai yang hilang, dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak ia dinyatakan hilang. Pegawai yang dinyatakan hilang yang sebelum melewati 12 bulan ditemukan kembali, maka dan masih hidup sehat, maka dipekerjakan kembali sebagai pegawai. Nah, sekarang dasar hukum pemberhentian pegawai. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau 15 Januari 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Nah, sekarang mengenai bentuk-bentuk pemberhentian. Bentuk-bentuk pemberhentian itu meliputi yang pertama pensiun. Berarti dia diberhentikan karena memang sudah masuk masa pensiun. 2. Pemberhentian ini atas permintaan sendiri dari pegawai yang bersangkutan karena ada sebab-sebab yang memang bisa dipertanggungjawabkan. 3. Pemberhentian langsung oleh perusahaan. Berarti inisiatif dari perusahaan untuk memberhentikan pegawai tersebut karena ada faktor-faktor atau penyebab yang mendasarinya. Yang keempat, pemberhentian sementara, di mana pegawai ini diberhentikan sementara dan nanti lain waktu akan dipekerjakan atau dikaryakan kembali. Demikian anak-anak materi untuk pagi hari ini. Apabila ada materi yang belum
Faham? Silakan untuk ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.